Pernah kepikiran gak sih, apa yang bikin seorang guru itu bisa dibilang hebat? Kelihatannya simpel ya, tapi cara kita jawab pertanyaan ini, gimana cara kita ngukur kualitas seorang guru, itu bisa menentukan masa depan pendidikan kita loh. Yuk kita telusuri bareng-bareng perdebatan penting ini. Oke, jadi langsung aja ke intinya ya. Kualitas guru itu sebenarnya diukur dari mana sih? Apa ada satu cara yang paling benar? Atau jangan-jangan selama ini kita ngelihatnya dari sudut pandang yang sempit banget? Argumen pertama, ini yang paling sering kita dengar deh. Kita sebut aja ini pendekatan papan skor. Kenapa? Ya karena cara pandang ini cuma peduli sama satu hal, hasil akhir. Logikanya tuh simpel banget. Dan jujur, kedengarannya masuk akal kan? Kalau muridnya berprestasi, ya berarti gurunya berhasil dong ngajarnya. Pandangan ini seolah-olah mengikat nasib guru langsung ke pencapaian murid-muridnya. Makin tinggi nilainya, ya makin hebat gurunya. Nah, logika papan skor ini tuh dasarnya ada beberapa asumsi. Pertama, prestasi siswa itu cerminan langsung dari kualitas gurunya. Kedua, nilai ujian yang tinggi dan rapor yang bagus itu bukti paling kuat kalau pengajarannya sukses. Jadi pendidikan itu dilihat kayak pabrik lah. Inputnya siswa, outputnya nilai. Simple. Tapi pertanyaannya, emang sesimpel itu ya? Nah, tapi tentu ada argumen lain yang nantang ide ini. Argumen ini ngajak kita buat nggak cuma lihat skornya aja, tapi juga lihat cerita lengkap di baliknya. Dan disinilah nih, inti perdebatannya mulai panas. Pendekatan ini ngasih kita pertanyaan yang kritis banget. Tapi, emangnya adil ya ngejudge guru cuma dari hasil muridnya? Pertanyaan ini nih yang membuka pintu ke banyak banget faktor lain yang sering kita lupain. Poin paling pentingnya tuh di sini. Setiap siswa itu kan datang dengan latar belakang yang beda-beda, bawa tantangannya sendiri-sendiri, mulai dari kondisi di rumah sampai lingkungan pertemanannya. Faktor-faktor eksternal kayak gini kan jelas di luar kendali guru dong. Jadi kalau kita cuma lihat hasilnya aja, ya kita sama aja kayak nutup mata dari semua konteks penting tentang siswa dan kelas itu sendiri. Oke, jadi jelas ya, kita punya dua pandangan yang benar-benar berseberangan. Di satu sisi, ada pandangan papan skor yang nganggap kesuksesan itu ya soal angka, prestasi, dan nilai yang bisa dihitung. Di sisi lain, ada pandangan cerita lengkap yang bilang kesuksesan itu jauh lebih kompleks, dan kita baru bisa paham kalau kita lihat konteks dan faktor-faktor di luarnya. Keduanya punya logika yang beda banget. Terus gimana dong? Apa ada jalan tengahnya? Mungkin nggak sih ada cara pandang lain yang bisa lebih dari sekedar perdebatan soal nilai? Yuk, kita coba lihat satu ide lagi. Mungkin jawabannya ada di proses mengajar itu sendiri. Pandangan ini mindahin fokus kita dari hasil akhir ke gimana proses belajar itu terjadi. Ini soal kualitas metode ngajarnya, soal empati seorang guru, dan kemampuannya buat bikin murid jadi penasaran. Hal-hal yang jujur aja nggak bakal kelihatan di selembar kertas ujian. Intinya gini, bisa jadi kualitas sejati seorang guru itu justru kelihatan di prosesnya, bukan di angka-angka rapor. Ini soal gimana seorang guru bisa ngasih inspirasi, ngebangun rasa percaya diri muridnya, dan ngebuka pikiran mereka buat hal-hal baru. Nah, itu yang benar-benar berharga. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Setelah kita lihat berbagai sudut pandang tadi, kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Dan mungkin inilah jawaban yang paling kena di hati. Karena guru yang baik itu bukan cuma mencetak nilai, tapi membentuk cara berpikir. Kutipan ini ngingetin kita semua kalau dampak terbesar seorang guru itu seringkali nggak bisa diukur pakai angka. Tapi kelihatan dari gimana muridnya tumbuh jadi orang yang bisa berpikir kritis, kreatif, dan punya empati. Nah, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya saya lempar balik ke kalian. Menurut kalian, kualitas guru itu seharusnya diukur dari apa? Dari prestasinya kah? Dari prosesnya? Atau mungkin dari sesuatu yang lain sama sekali? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.